Halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel ini. Kita masih ada di modul web development atau web teknologi ya. Dan sekarang kita akan belajar di video ini ya, kita baca tentang modul bundler sebenarnya ya. Tapi pertama kali ya, pertama-tama sebelum kita baca modul bundler, kita akan belajar dulu apa itu Babel.js gitu ya. Supaya kita bakal mengerti apa namanya, kenapa ada beberapa project yang memakai ini gitu. Nah, jadi Babel.js itu adalah JavaScript compiler dan transpiler ya. Nah, bedanya apa? Jadi compiler itu atau transpiler ya sama aja ya. Jadi dia tuh kayak mengubah suatu struktur code menjadi suatu struktur code yang lain gitu. Dan sama lah ya halnya kayak preprocessor di video kita sebelumnya. Nah, tapi Babel.js itu dia itu JavaScript yang diubah menjadi JavaScript gitu ya. Kalian mungkin bingung lah kenapa JavaScript harus diubah lagi jadi JavaScript, kan sama aja gitu ya. Mungkin akan lebih make sense kalau misalkan TypeScript diubah jadi JavaScript kan, karena browser bisanya hanya membaca JavaScript gitu. Nah, tapi kenapa JavaScript ke JavaScript? Nah, biasanya ya, ini itu karena memang ini JavaScript biasanya yang versi lebih tinggi ya, versi higher gitu. Ini ke versi yang lebih rendah, ke versi yang low. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya browser-browser yang versi lama juga bisa memakai fitur-fitur yang ada di versi JavaScript yang lebih tinggi. Nah, secara logika kan kalau misalkan nih seorang developer membuat versi yang lebih baru, berarti ada fitur-fitur yang ditambahkan ya kan? Fitur yang ditambahkan atau mungkin fitur-fitur lama yang dibuat deprecated atau enggak berguna lagi gitu. Nah, semakin zaman ini semakin berkembang, harusnya kan semakin kompleks ya secara fiturnya. Nah, itu bisa ditranslate menjadi sesuatu code yang versi lama gitu. Misalkan ada for each di Java ya. Nah, itu kan kita bisa mentranspile itu ya, ngebaca mentranspile itu menjadi bahasa yang lama itu, menjadi bahasa kunonya yaitu pakai for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan apa lengthnya gitu. Nah, itu sama ya, sama-sama Java tapi berbeda secara um, apa ya, keywordnya, API keywordnya atau dan lain sebagainya. Ya, secara sintaksnya juga berbeda. Jadi gitu, gunanya Babel untuk mentranslate yang JavaScript yang versinya tinggi menjadi JavaScript yang versi rendah supaya semua browser bisa memakai gitu. Ya nggak semua juga sih. Maksudnya most browser lah ya, 80%, 90% gitu. Nah, ya converted to older version of JavaScript for compatibility with older browsers gitu. Older environment can support modern JavaScript features. Contoh misalkan nih, promise ya. Promise kan kita bisa simplekan menjadi async await gitu. Nah, itu bisa nih. Nah, kenapa sih kita menggunakan Babel ya? Karena pertama cross-browser compatibility. Um, Ya, apalagi compatibility with older browser. Terus mungkin cross-browser juga ya. Di Chrome, di Firefox, di Safari semuanya berfungsi dengan baik. Terus syntax transformation ya, convert new JavaScript syntax ke ES5 ya, ini yang lama gitu. Terus polyfills, jadi polyfills itu misalkan kita ngecode di environment yang masih belum support fitur tertentu, ini kita bisa seolah-olah kita bisa support. Jadi ini bisa sometimes bisa balik ya ke masa lalu dan sometimes bisa kayak memforecast ke masa depan gitu ya. Jadi environment kita padahal udah kuno tapi seolah-olah bisa dibuat baru gitu. Terus and then terakhir plugins and preset. Ya, presets accessible via plugin untuk support different syntactic sugar dan polyfills. Contohnya misalkan ada React ya, React diubah menjadi JavaScript itu gimana caranya gitu ya. Nah, dan juga TypeScript. TypeScript kita tahu ya, maksudnya preprocessornya gimana gitu. Tapi kalau JSX atau atau React kan di video sebelumnya kita cuman pakai apa namanya um, npm build atau apa gitu ya untuk build langsung jadi JavaScript. Nah, di sini kita akan di Babel ini mungkin ini salah satu teknologi di balik itu. Gimana cara mentranslate JSX di mana ada file JavaScript, di dalamnya ada HTML, di dalamnya ada JavaScript lagi menjadi sesuatu yang benar-benar JavaScript only gitu. Nah, kira seperti itu. Nah, ini adalah demonya ya. Jadi kalian nanti clone aja ya di sisi itu SWE ada di web sorry ya di GitHub ya GitHub sisi itu SWE web
terus modul bundler. Nah, GitHub-nya gua taruh di deskripsi ya, nanti bisa cek langsung. Terus kita langsung ke sini ya, bbcs.demo. Nah, di sini kita buka Visual Studio Code ya untuk ngelihat code-nya. Kira seperti ini, teman-teman. Jadi ini proyekan aja sih. Dalamnya ada src ya, ada index.js. Ini simple aja sih. Ya, hanya ada sebuah function grid ya. Nah, ini kita memakai anonymous function, which is adalah bahasa yang modern gitu ya. JavaScript lama nggak tahu nih maksudnya apa anonymous function seperti ini. Ya, mereka taunya adalah ya ini function create gitu ya kayak di Java biasa gitu. Mereka nggak tahu ada sintaks sama dengan itu nggak tahu gitu ya. Nah, terus kita install dulu nih ya untuk menggunakan Babel. Kita install dulu yang namanya add Babel core, add Babel /cli, terus add Babel /preset env. Jadi tiga-tiganya harus diinstal supaya bisa dipakai. Nah, ini install di development aja gitu, karena nanti di production kita nggak perlu pakai library ini gitu. Nah, kalau udah sih biasanya ada di sini ya. Nah, dev dependencies ada ini, ada ini, ada ini. Mungkin nanti versinya bisa berbeda sedikit sama kalian ya. It's okay sebenarnya, kayaknya harusnya sih mirip-mirip ya. Nah, terus kita akan bikin yang namanya .babel.rc di sini. Nah, ini adalah configuration file untuk kita mengkonfigurasi Babel itu bakal seperti apa sih behavior-nya. Nah, di sini ada namanya presets ya. Preset itu kayak semacam plugin sih sebenarnya. Plugin kita membutuhkan transpiler apa gitu. Nah, di sini yang tadi kita udah install ya. Babel preset env di sini. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin preset sendiri atau kita bisa memakai banyak sekali preset ya karena ini kan array. Tapi itu di luar scope course ini ya. Jadi, karena course ini sebenarnya uh, lebih menekankan kepada modul bundlernya gitu. Ini Babel.js untuk pengantar aja. Oke. Terus di sini kita ada scripts ya di package. Nah, scripts build. Nah, kita mau build pakai ini comment ini ya. Jadi nanti kalau nggak pakai ini ya kita pakai npx gitu ya, npx Babel. Nah, terus nah, ini adalah folder di mana kita mau mentranspile semuanya. Terus kita mau ditaruh di mana ya? Ini kita mau taruh di directory namanya dist gitu ya. Dan di sini distribution files gitu ya. Nah, jadi kita tinggal npx nanti ya, npm run build supaya bisa build ini gitu. Nah, ini tadi ya contohnya yang kita udah lihat. Jadi kita bikin create, kita panggil dia cuman console.log hello Babel gitu. Nah, ini sementara gua hapus dulu ya si disknya nanti supaya kelihatan muncul. Oke, terus kita coba run ya di sini. npm run build. Nah, di sini core disk, kita lihat ya dalamnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Di-convert menjadi sebuah function gitu. Coba function terus dia manggil. Nah, ini kan dia mentranslate menjadi sebuah bahasa yang lama gitu ya, JavaScript lama. Nah, di sini kita nggak usah otak-atik. Kita otak-atik aja di sini gitu ya. Di sini itu ya apa ya, biar orang-orang tua aja yang ngomong gitu ya. Kita ngomong bahasa modern ya, bahasa Jaksel gitu ya. Ini biar orang tua aja yang ngerti. Makanya di sini ada translator namanya Babel.js gitu. Ya. Namanya ada transpiler ya, seperti itu. Oke. Nah, ya itu basicnya seperti itu sih teman-teman ya Babel.js ini. Sebenarnya ada banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa dieksplor dari Babel.js ini. Ya, tapi gua nggak masukkan di sini ya teman-teman karena memang lumayan rumit sih sebenarnya ya. Nanti takutnya kalian tambah pusing gitu kalau misalkan terlalu banyak. Ya jujur gue juga harus belajar banyak lagi ya untuk Babel ini. Oke, terus next kita belajar tentang modul sistem teman-teman ya. Sebelum masuk ke modul bundler, kita baca dulu JavaScript itu gimana sih ya secara evolusinya gitu. Karena JavaScript itu kan secara historically dulu cuma bisa ya udah satu file JavaScript aja gitu ya. Atau beberapa file JavaScript nanti kita diimport-importin ke HTML. Ya dulu nggak ada tuh namanya import, require apa itu nggak ada. Nah kita akan bahas secara historically ya tentang modul sistem ini seperti apa, gimana
JavaScript ini bisa dibuat menjadi beberapa modul. Nah, kenapa kita menggunakan modul? Yang pertama, kenapa dulu? Kenapa harus modul? Kenapa harus kita mecah-mecahin file JavaScript? Yang pertama untuk reusability code. Ya pastilah ya, kalau misalkan kita ada code yang diulang-ulang-ulang, kopas-kopas-kopas, ngapain? Cukup sekali aja. Terus encapsulation, jadi modul untuk fitur-fitur tertentu ada di suatu code ya, supaya kalau ada perubahan di code lain, yang ini nggak ikut berubah, yang udah lama. Terus maintainability of course ya, kita udah belajar tentang design pattern ya, dan gimana software code arsitektur itu harus bisa di-maintain ya. Makanya ada namanya modul, ada namanya class, ada namanya function gitu. Nah, di sini kita coba dulu dari yang paling kuno ya. Yang paling kuno tuh contohnya adalah apa tuh? Coba no module ini ya, no module demo ya. Kita coba lihat. Kalau kita no module tuh gimana sih? Oke, ini kita close dulu. Kita buka lagi pakai Visual Studio Code. Nah, sekarang gini, gua ada index.html ya. Ini ya tipikal lah ya, di sini ada title. Terus di sini ada sebuah paragraf dengan ID result. Nah, di sini gue mau menambahkan kayak beberapa fitur ya. Ada fitur add, nambah, ada fitur subtract atau kurang, multiply, sama main. Jadi nanti add ini dia itu ada function add gitu ya. Multiply juga, subtract juga. Nah, di main ini ya, gua akan memanggil masing-masing fungsi di sini gitu. Ya, jadi ada A, gua mau add 1,2 gitu. Nah, kita nggak perlu import-import di sini. Nah, kenapa? Karena kan semua file JS nanti akan taruh di sini nih. Nah, ini tuh dia akan diimport secara sinkronus, teman-teman. Jadi add.js-nya dulu dimasukin ya, diinjek ke dalam HTML-nya. Terus subtract.js dimasukkan dalam HTML, multiply.js dimasukkan dalam HTML. Nah, sehingga di HTML ini ya, function add, function multiply, function subtract ini ada di dalam kayak kalau di JavaScript itu kayak kelas path-nya ya. Atau di dalam path-nya dia gitu. Jadi kalau kita langsung pakai add di sini ya, misalkan nih kita ada script lagi nih di sini ya. Script yang mungkin internal gitu. Nah, kita bisa langsung manggil add gini bisa karena kita udah masukin di sini. Jadi kayak code-nya ya, semuanya dikopas ke dalam sini gitu. Kayak the whole code dikopas gitu. Makanya di main.js ya, kita bisa langsung pakai yang add, subtract, multiply gini. Nah, kita coba lihat nih. Yang pertama A itu kan 1 tambah 2 ya, 3 ya. Terus yang B itu 3 minus 10. Jadi minus 7 kan. Sedangkan yang C minus 7 dikali 5. Jadi minus 35. Nah, terus kita coba ini get element by ID result. Yang P tadi ya, ini HTML-nya jadi nanti minus 35 di sini. Nah, sekarang kita lihat coba ya. Kita coba nyalakan pakai VoiceOver. Nah, ya kan keluar di sini minus 35 ya. Eh, oke. Kalau nggak kelihatan, gue coba zoom. Nah, minus 35 kelihatan. Karena kok di sini ya kita lihat. Oke. Ya di sini nggak kelihatan sih ya skripnya ya sebenarnya. Tapi kok kita di sini kasih 1,3 gitu ya pakai add, nah ini bisa ya muncul ya. Sorry teman-teman, ini gue nggak tahu cara gedeinnya gimana. Sebentar. Oke, nevermind. Kayaknya nggak bisa digedein deh. Ya, ya, sorry ya teman-teman, kalau kalian pakai HP nanti di zoom aja bisa ya. Di YouTube itu bisa di zoom gitu. Nah, ini misalkan kita multiply juga, multiply 3,10 harusnya 30. Nah, di sini bisa. Jadi dalam namespace yang sama nih, gitu ya. Jadi ini no module. Nah, kenapa bermasalah, teman-teman? Ya, karena pertama ada global reference. Jadi misalkan di add.js, gue mau ada variabel namanya A gitu ya. Dan nanti di main itu kita nggak bisa pakai A lagi, karena nanti bentrok. Ya, sebenarnya bisa sih ya by default JavaScript itu bisa lu kalian A terus declare lagi A itu bisa, tapi kan ya come on, nggak safe gitu ya. Nah, makanya ini ada namanya global reference. Jadi di mana function atau field dalam suatu file itu ke expose ke yang lainnya semua gitu. Nah, ini tidak akan apa ya? Nggak akan bisa lah encapsulation gitu.
ya. Nah, makanya kadang kita bisa akalin dengan menggunakan wrapper function gitu. Ya, nanti kita akan belajar itu ya. Terus dependency issue juga. Nanti akan bingung tuh misalkan main tuh butuh ini. Terus nanti apa butuh apa itu bingung. Kita nggak ada ini yang jelas, nggak ada struktur yang jelas. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ini adalah kayak trik aja sih sebenarnya ya. IV ini adalah trik em, dari sebelumnya, no module itu. Jadi di sini kita cuma memanfaatkan encapsulation-nya aja gitu. Dimana di main.js di sini ya, gua nggak mau A-nya itu keluar, gua nggak mau A-nya itu bisa dipakai di misalkan add.js. Makanya di sini kita bikin suatu function ya. Ini agak aneh sih sebenarnya teman-teman ya. Ini ada suatu function ya, kita gunakan A di sini, terus A-nya kita taruh di sini. Nah, sekarang fungsinya kita langsung invoke gitu ya. Makanya namanya adalah immediately invoked function expression. Jadi ini adalah function expression sebenarnya ya. Karena pakai ini ya, pakai kurung-kurung ini. Immediately invoke. Jadi langsung di-invoke di sini nih ya. Gitu. Coba kita lihat ya teman-teman code-nya. Ini kita hapus aja dulu nggak apa-apa. Terus kita lihat di sini adalah iv demo ya. Dan di contohnya nih. Jadi ada result ya, ini main.js. Nah, di sini. Jadi langsung dipanggil gitu. Oke, kita coba open with live server. Oke, sekarang kita bisa kelihatannya di sini ini satu nih. A tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini A itu nggak ada. Ya, is not defined ya. Karena dia pakai iv tadi. Jadi global reference udah nggak ada nih. Tapi nggak enaknya adalah yang come on, masa kita selalu pakai ini terus di setiap file gitu ya. Kita harus write di syntax di setiap JS file. Ini bukan modul sistem juga gitu. Gimana kalau misalkan kita mau kayak expose beberapa hal gitu ya. Ini kan cuma function ya. Cuma function aja yang langsung di run. Kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa cuman mendefinisikan aja function ini terus dipakai di file lain, nggak bisa. Kita harus run di tempat functionnya gitu ya. Nah, ini cuman untuk mengakali aja supaya nggak ada global global variable ya. Tapi sama aja, still curang, bukan modul sistem ya. Nah, terus eh, ketika ada Node.js muncul ya, Node.js, kita udah belajar Node.js ya di backend. Nah, ketika Node.js muncul, ada namanya common.js, di mana ini adalah metode untuk eh, modul ya, untuk menggunakan suatu modul antar file JavaScript. Ini masih banyak teman-teman ya, masih banyak dipakai sebenarnya. Tapi sih ada beberapa ada yang udah ke nanti ada namanya IS modul. Tapi di sini kita ya belajarlah ya Common.js karena sebenarnya masih banyak sih meskipun library baru kadang ada beberapa yang pakai Common.js ini. Oke, nah ini contohnya ya. Kita coba ke Common.js demo. Oke, ini kita close dulu. Kita buka lagi pakai Visual Studio Code ya. Oke. Nah, di sini kita ada function add ya kan. Terus kita export. Nah, di sini modul ini adalah global variable sebenarnya ya. Sebuah global variable atau global object lah ya. Sebenarnya ada exports. Jadi di sini kita bilang bahwa file add.js ini uh, kita mau mengekspor apa dari file ini gitu. Nah, di sini kita mau mengekspor satu function aja namanya add gitu ya. Nah, terus apa? Sama halnya multiply juga gitu. Kita mau export multiply di sini, subtract juga sama. Kita mau export function subtract di sini. Nah, manggilnya di main.js, manggilnya pakai ini, function ini. Function ini adalah juga global function. Kita nggak perlu define requirement dimanapun karena ini udah punyanya Node.js ya sebenarnya. Nah, di sini kita kasih filenya apa, nama filenya. Di sini titik ini berarti current current folder ya, current folder. Terus kita ambil add.js di sini gitu. Terus ini current folder juga ambil subtract.js. Nah, ini adalah sesuai dengan ini, menyesuaikan require apa-apa ini ya. Ini menyesuaikan sama ini gitu. Sorry.
Nah, terus kita bisa langsung ini pakai add, subtract, multiply dan seterusnya ya. Harusnya sama ya, 3 minus 7. Oh, ini 7 bukan 10. 3 minus 7 min 4, min 4 kali 3 minus 12 harusnya ya. Kita coba lihat. Nah, di sini kita cuma tambahkan min JS aja gitu. Ya, kita coba lihat ya, harusnya minus 12. Oke, di sini tidak muncul ya. Kenapa? Oke, ID result. Oke, harusnya muncul ya teman-teman ya. Kalau ini 10, oh nggak muncul juga ternyata. Oke, kayaknya ada yang salah sih teman-teman ya. Sebentar. Src main.js. Oke, coba gue close dulu semuanya deh. Nah, oh sorry, iya benar. Ini expected to happen ya. Sorry gua ngantuk teman-teman. Expected to happen kenapa ya? Nih, require is not defined ya. Kenapa? Karena gini, dia kan ini soal HTML. Dia kan mau ambil main.js ya kan. Kita lihat di sini. Nah, di sini require ini bukan sebuah function punyanya browser ya. Browser itu dia punya dokumen ini dia punya nih. Tapi dia yang modul terus ada require gitu ya. Itu dia nggak tahu ini function apa. Makanya di sini require is not defined ya. Nah, karena itu ini kan punyanya Node.js doang nih sebenarnya Common.js, bukan di environment browser ya. Nah, makanya Common.js itu ini hanya berjalan di Node.js system. Web browser itu nggak tahu require function itu apa. Kita perlu module bundler nih. Kita perlu yang nanti kita belajar ya, namanya Webpack ya, atau Feed juga. Kita perlu module bundle untuk bundle ke satu JavaScript file yang bisa direference oleh index.html. Jadi gini, ini kan ada beberapa file ya, modul-modul nih, pas kita ngedev ya. Nah, tapi nanti saat production, saat kita deploy code kita, modul bundler ini ya, tools ini, nah dia akan nge-compile semua function-function ini ke dalam suatu single file JavaScript gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya no module juga sebenarnya, tapi eh, apa ya, dengan modul bundler ini kita bisa manfaatkan ini sebagai modul-modul saat development only ya. Tapi saat production nanti cuma satu file JavaScript aja. Ya beda sama Java ya. Java misalkan kita ke production kan bikin jar. Dalam jar file itu ada beberapa kelas gitu. Nah, beda sama JavaScript. JavaScript di sini modul bundler dia cuman bakal kompres semuanya ke dalam satu kelas only gitu ya. Jadi di Common.js, ingat ya, Common.js itu secara natural dia nggak bisa di-run di dalam browser, teman-teman. Kita perlu namanya modul bundler yang kita akan pelajarin habis ini ya. Terus ini juga sinkronus sebenarnya, Common.js. Jadi require di sini. Jadi ini stop dulu ya sampai ini semuanya jalan, ini stop dulu sampai semuanya jalan, ini stop dulu sampai semua jalan gitu. Terus tadi di index.html juga, ini juga by default adalah Common.js ya, kita ke import script ini ya. Misalnya kita nge-import lagi di sini, nge-import add.js. Nah, ini akan nunggu ya, ini akan waiting. Jadi ini selesai di load ya, baru ini gitu. Nggak bisa paralel. Ya, oke. Lanjut, ini yang lebih modern lagi ya, IS6 modul namanya. Nah, di sini kita ada sebuah keyword ya, namanya export di sini. Sebenarnya kan kita cuma tahu function add apa-apa gitu ya. Tapi di sini kita bisa tambahkan export langsung ya. Nggak usah pakai module.exports gitu. Nah, kita coba lihat di sini ya. Oh ya, sorry teman-teman. Satu hal lagi gue mau nunjukin yang ini, gue tadi lupa. Em, Ya, kita bisa nambahkan apapun sih di sini ya, apapun ya nanti di sini. Terus eh sorry, never mind, never mind. Never mind, teman-teman. Iya, benar-benar. Sorry. Maaf. Oke, kita langsung ke S6 modul ya. S6 modul. Oke, kita coba lihat Visual Studio Code-nya.
Nah, ini contohnya pakai S6 modul ya. Di sini kita ada function add, kita langsung export aja di sini. Ya, bebas. Export function add, multiply, em, ini ada namanya default ya, teman-teman. Nanti kita belajar maksudnya apa ya. Jadi ini export function add, di sini export default function multiply. Nah, di sini satu file JS itu dia bisa contain beberapa export gitu. Beberapa keyword export tuh bisa. Beda halnya seperti yang di sini ya. Sorry. Duh, tadi di mana ya? Oh ya, Common.js demo. Bedanya di sini. Di sini dia hanya bisa sekali. Kenapa? Misalkan di bawah ini kita mau ekspor lagi ya. Misalkan ada let A sama dengan 3. Nah, ini A gitu ya. Nah, ini A-nya bakal ke-replace sama add gitu. Ya, nggak bisa. Kecuali kita bikin seperti ini. Nah, ini bisa kok seperti ini gitu. Ya, tapi sama aja ini harus dipanggil sekali, nggak bisa berkali-kali. Ya, beda halnya seperti S6 modul. Kalau S6 modul dia bisa berkali-kali nih ekspornya nih, gitu ya. Nah, em, jadi di sini dia bisa dalam satu file multiply.js ya, dia bisa mengekspor function ini, terus dia juga bisa mengekspor suatu objek string gitu. Kok string, sorry, integer 42. Nah, subtract juga nih. Dia bisa mengekspor satu file subtract aja. Satu function. Terus kita lihat di main, dia pakai import sekarang, ya. Ini contoh yang tadi di add.js ya. Nah, sekarang kita di sini nge-import sesuatu dari add.js. Nah, kita lihat di sini, kita harus menambahkan kurung, ya. Kenapa? Karena by default, ya, kalau kita seperti ini, nanti dia kan si S modul akan bikinin suatu struktur yang seperti ini ya, add gitu. Nah, makanya kita harus mengambil add di dalam kurung ini, ya. Kita harus nambahkan add di dalam kurung itu. Jadi seperti ini. Nggak bisa seperti ini, teman-teman. Nggak bisa seperti ini, gitu. Nah, tapi kenapa yang di bawah bisa, yang kurang ini? Ya, kenapa yang kurang ini bisa? Yang mana? Ini. Karena ini ada default. Ya. Lihat, ini nggak ada default kan? Saya subtract itu ada default. Jadi kalau ada default, kita bisa langsung manggil aja. Nggak harus pakai ini. Destructuring ini nggak perlu. Gitu ya. Satu hal lagi, ini harus sama ya namanya ya. ADD, ini juga harus ADD gitu. Ini nggak bisa misalkan tambah, ini nggak bisa nih. Ya. Coba ya kita jalankan di index.html. Nah, ini putih ya. Tapi sekarang kita coba yang kayak tadi ya. Kita add ini add. Nah, ini bisa ya keluar ya. Jadi kita nggak bisa mengganti nama ini. Karena by default, karena ini pakai destructuring ya. Jadi namanya harus sama. Kayak gini. Nah, sekarang kalau pakai default tuh bisa macam-macam gitu. Karena by default, substack.js ya secara global dia akan nge-return sesuatu. Sesuatu itu adalah ini. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan yang multiply nih? Kita kan ekspor dua nih, ya. Kita ekspor sesuatu yang default, ya, contohnya multiply. Terus ada sesuatu yang bukan default nih, yang opsional, gitu. Itu SDF. Nah, kita bisa pakai seperti ini, ya. Jadi di sini ada multiply, ya, atau yang ini, gitu. Koma, ya, koma terus ya sesuatu yang opsional, sama kayak yang ini, gitu ya. Tapi opsional ini juga harus sama, ini harus ASDF persis sama ini gitu ya, karena ini adalah destructuring gitu. Nah, tapi multiply ini kita bisa um, ubah namanya ya harusnya ya. Nah, ini ya bisa diubah gitu. Sedangkan yang ini nggak bisa ya. Kita coba lihat di sini. Kalau ini kita refresh ya. Di sini ada 42 ya. Di sini ada 42 ya. Terus kalau misalkan ini aneh-aneh ya, misalkan aneh gitu. Ini juga aneh. Nah, ini ya. Tidak ada nama aneh gitu. Makanya di sini harus sama persis. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk mainan
import modul bundler ini ya. Sorry, ES6 modul ini gitu. Nah, nanti di index.html kita cukup tambahkan ini aja main.js. Nah, tapi satu hal lagi kita harus tambahkan ini tipenya harus modul. Ya, biar apa? Biar dia bisa tahu ini ada import ini. Gitu. Ya. Kalau nggak ada gimana? Ya. Kalau nggak ada dia ini nggak bisa menggunakan import statement outside a module. Ya. Makanya kita harus tambahkan kalau ini bakal diimport pakai modul. Dan ini importnya adalah asynchronous gitu. Kalau ada satu lagi di bawah scriptnya, dia bisa langsung paralel dimasuk-masukin diinjek gitu code-nya ya. Oke, itu untuk yang lebih modern ya, ES modul. Harusnya yang paling modern sih sampai saat ini gitu. Beberapa sih udah pakai ini ya, React.js atau apapun. Sebenarnya gue juga lebih favoritnya pakai ini gitu. Nah, di sini ada add, ada kurang, multiply, kayak biasa lah ya sebenarnya. Terus di sini kita ngonsol log yang tadi, yang kita injek di sini gitu. Oke, ya ini sama kayak tadi. Oke, asynchronous. Oh ya, satu lagi kita nggak perlu modul bundler. Ya, kenapa ya? Karena tadi bisa pakai ini juga bisa gitu. Jadi kita semuanya ini ya, kita kasih ke klien, kita kasih ke browser, dia bisa jalanin. Beda halnya dengan Common.js tadi. Ya, jadi no matter what, dia nggak bisa tahu arti require itu apa. Require itu function apa, dia nggak tahu. Tapi kalau ini dia bisa paham import itu apa gitu. Ya, tapi ingat ingat ya, ini nggak semua browser bisa juga nih gitu ya. Nggak semua browser bisa, jadi ya harus tadi di transpile pakai Babel juga mungkin. Gitu. Nah, tapi kita juga perlu loh modul bundler. Mungkin kita juga mau nge-compress ke satu single file JS saja. Ya, kenapa? Kenapa kita prefer satu file JS daripada macam-macam kayak seperti ini? Ya, kalau development ya pastinya kita mau macam-macam kan, karena ya modularity, maintainable. Tapi kalau udah di production, ya satu aja sebenarnya oke gitu. Kenapa? Karena akan mengurangi round trip network teman-teman. Ya, satu pun itu juga bakal dikompres ya. Jadi kita cuma request sekali aja dapat semuanya. Jangan kalau seperti ini, kita perlu request 4 kali. Atau mungkin sekali bisa lah ya pakai HTTP 2 multiplexing tapi sama aja gitu. Tetap ada 4 file. Nah, buktinya sih teman-teman gini. Coba kalian upload ya. Upload suatu folder. Ya, misalkan folder project Node.js lah ya. Kan ada namanya Node Modules tuh. Node Modules kan ada banyak sekali di dalamnya ya. Node Modules kan ada macam-macam apa namanya modulnya. eh ada yang React, nanti ada ini, ada ini, ada ini. Coba kita, kalian nggak, jangan zip ya, jangan zip ke suatu file. Kalian coba upload ya. Bakal lama banget ya, bermenit-menit, bahkan berjam-jam gitu. Nah, tapi bayangin kok kalian satu file ini atau satu node modules ini, kalian zip menjadi satu ya. Terus kalian coba upload. Itu pasti akan jauh lebih cepat daripada kecil-kecil tapi banyak gitu filenya. Mending satu tapi gede gitu ya. Nah, makanya kita perlu namanya ini modul bundler untuk menjadikan satu semua terus dikompres gitu. Nah, kompres ini apa sih maksudnya? Jadi kompres itu kalau diproseskan kita nggak perlu tahu ya ini ADD terus ini multiply gitu kita nggak perlu tahu. Nah, ini bisa cuman M gitu aja bisa ya. Yang penting ini bisa di trace kalau M itu artinya multiply saat kita develop. Nah, seperti itu nanti apa namanya? File kita akan semakin kecil, file JavaScript kita. Sebisa mungkin kecil. Kenapa? Karena browser itu bisa dimanapun, teman-teman. Mau di HP, mau di tempat yang very remote itu ya, mau di desa yang internetnya kurang cepat. Makanya kita perlu, ini kadang perlu kita kompres. Dan satu hal lagi, itu kita, apa ya, killing two birds with one stone gitu. Jadi, satu jurus kita kompres. Yang pertama, benefitnya adalah tadi ya, lebih kecil, lebih cepat. Yang kedua adalah namanya obfuscation, di mana hacker ya akan kesusahan melihat code kita. Karena ini kayak very cryptic gitu ya, ada M di sini, terus cuman A, B. Ini nggak tahu fungsinya apa maksudnya gitu. Jadi hacker nanti akan semakin kesulitan untuk melihat struktur code kita, ya. Karena kan memang code kita diperuntukkan untuk end user, bukan untuk orang-orang yang jago IT gitu ya, untuk orang-orang yang jago software.
Jadinya kalau ada orang yang mencoba mau menguliti ya file-file code kita akan semakin sulit. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan modul bundler atau yang paling populer ya, namanya adalah Webpack ya. Jadi ini adalah logo Webpack. Ini adalah gambar dari yang biasanya di Webpack ya. Kita ke browser, kita ke website Webpack, biasanya ada seperti ini juga. Nah, jadi sekarang gini, ada modul dengan dependensi nih, ya. Ada file JS, misalkan dia ada merefer ke file ini, ya, dia nge-refer lagi ke file ini. Dia refer lagi ke file ini, ada SAS juga ya. Terus ada JPG, ada PNG. Nah, semuanya ini yang dependensi-dependensi ini kita akan kumpulkan semua menjadi satu-satu aja gitu. Satu JS, CSS. Ya harusnya PNG sama JPG ini nggak bisa jadi satu ya, tapi maksudnya kayak ini tuh nanti semua, misalkan ini nih, misalkan ini akan dikomplokan jadi satu. Terus yang SAS ini juga akan dikomplokan jadi satu. Intinya gitu. Yang intinya bisa lebih enak dilihat saat di production, lebih simple code-code-nya. Ya, secara struktur lebih simple, nggak banyak. Tapi mungkin isinya ya berantakan sih, gitu. Nah, kita bisa menginstal nih Webpack ya dengan cara seperti ini. Kita coba bikin suatu folder baru, terus kita npm init ya. Terus kita install Webpack sama Webpack CLI di development aja ya. Sekarang kita coba lihat di sini demonya. Oke, ini kita hapus saja. Nah, oke, sekarang kita ada di sini ya. Terus, nah ini untuk nanti ya, kalian belajar lebih lanjut di sini ada ya. Oke, di sini ada beberapa fitur dari Webpack. Yang pertama dependency management ya. Jadi satu modul mungkin ada require ini, require ini, require itu. Nanti Webpack sendiri akan bisa mengatur dependensi itu ya. Terus ada namanya HMR atau hot module replacement. Jadi ketika kita save ya, nanti otomatis dia akan melakukan sesuatu gitu. Terus ada caching juga. Kita akan belajar caching banyak di modul sebelah ya. Terus ada support IS modul, CommonJS juga gitu. Sedangkan nanti ada beberapa mungkin kayak seperti Fit itu dia nggak support CommonJS. Dia cuma support IS modul. Jadi Webpack itu bisa support sampai ke older browser ya. Sama ini Taskbar Order.js. Terus dia bisa ngebundle CSS ke image menjadi satu ya, mungkin satu kayak satu zip gitu ya. Terus ada lagi asset optimization, mungkin ini lebih bisa dikompres atau seperti apa gitu. Oke, sekarang kalau mau build satu software ya, satu software, kita mau build code kita cukup npx webpack aja gitu. Atau seperti ini, nanti npm run build ya. Nah, sekarang kita punya file-file ini kayak tadi ya. Ini persis sih seperti tadi sebenarnya. Nah, jadi di sini kita ada add ya. Nah, di sini kita pakai CommonJS nih. Kita pakai CommonJS. Ini tapi pakai ini ya, pakai sintaks modern nih, sintaks modern tapi secara modul dia um, dia pakai CommonJS gitu. Terus multiply juga sama ya, subtract juga sama. Terus index.js kayak main.js-nya lah ya, sama kayak tadi. Nah, ini kita hiraukan dulu sebenarnya yang ini karena nggak termasuk karena nanti aja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini require add.js ya kan. Ini juga require subtract, ini juga require multiply. Terus A sama dengan ini ya. 3 berarti minus 7, minus 4 kali 3, 12. Minus 12. Terus minus 12 di sini. Nah, sekarang index.html itu dia nggak akan nge-refer ke index.js di sini. Kenapa? Karena dia nggak tahu require kan. Jadinya kemana nih? Jadi dia ke distribution file, terus dia ke bundle.js. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada bundle.js nih. Ini kita coba hapus dulu disknya. Nah, dia akan ke suatu, ya intinya kita mau memproses ini supaya menjadi satu file yaitu bundle.js nih. Gitu ya. Kita coba lihat ya di sini. Oh ya, BTW ini the whole ini ya. Kayak modul-modul dan sebagainya yang gue terinspirasi dari videonya playlistnya dari YouTube Web Programming Unpas ya. Nanti gue akan cantumin juga di deskripsi gitu.
Nah, sekarang kita di sini coba pakai npm run build ya. Nah, di sini keluar nih otomatis dist ya. Terus ada bundle.js. Kita coba lihat. Nah, di sini nih banyak teman-teman ya. Code-nya ini kayak kinda nggak terlalu readable sebenarnya. Karena di sini ini misalkan dia kasih tahu nih bahwa di sini ada add.js ya. Ini file kita add.js di sini. Terus di sini index.js-nya, di sini multiply.js-nya ya. Ini nggak kelihatan sih, kayak susah untuk lihatnya ya sebenarnya ya. Nah, tapi untuk satu file ini doang, kita bisa langsung masukin di index.html ini. Gitu. Tinggal ke disk terus bundle.js. Kita coba lihat ya sekarang. Nah, sekarang bisa nih ya, -12. Meskipun kita code-nya pakai require di sini. Gitu. Ya, kayaknya seperti itu ya. Oke. Terus terus kita bisa nih. Ini kan tadi namanya beda. Ini kan namanya main.js. Nah, kita bisa by default sih sebenarnya main.js ya, tapi gua ubah menjadi namanya bundle.js ya. Nah, tapi gimana cara mengubahnya? Kita bisa coba seperti ini, custom build ya. Ada webpack -o, kita mau outputnya di mana? Sorry, kita mau outputnya nama nama filenya apa gitu. Ya, kita coba lah ya di sini ya. Package.json. Nah, di sini kita ada custom build ya. Nah, kita coba run dengan custom build di sini. npm run custom build. Oh, sorry, ini main.o ini berarti foldernya ya, folder output, terus nama filenya adalah bundle.js. Di sini nah bundle.js nih. Gitu. Nah, ini untuk ininya ya, untuk dokumentasi ininya, CLI-nya bisa kalian cek di sini. Oke. Terus kita akan belajar namanya config.js ya, webpack.config.js. Karena tanpa ini, teman-teman ya, tanpa ini nanti kalian akan apa ya? Akan ribet untuk bikin ini ya, untuk bikin masing-masing ininya, masing-masing optionnya. Jadi lebih baik optionnya ini kita taruh di webpack config.js saja. Gitu. Jadi di sini kita bisa tahu entry-nya di mana nih, ya. Jadi masuknya tuh lewat mana? Jadi masuknya lewat index.js ya kan? Karena ini kan utamanya nih gitu. Utamanya lewat sini. Terus outputnya mau di mana? Nah, jadi di sini kita harus menambahkan dulu path ya. Jadi di sini adalah library-nya OS operating system untuk mengatur tentang file system deh gitu. Nah, outputnya mau di mana nih? Jadi path-nya itu mau gua path yang sekarang. Terus gua mau bikin folder di sini, jadi di sini. File name-nya gua mau ini, specifically ini. Nah, makanya dari tadi gua pakai npm run build ya. Meskipun di sini gua nggak kasih bundle.js, tapi kan namanya selalu bundle.js. Harusnya kan defaultnya itu main.js. Nah, karena di sini gua tambahkan di sini ada config.js, gua tambahkan di sini bundle.js gitu. Terus mode ini bisa development, bisa production gitu. Kalau kita nggak kasih, by default adalah production ya. Kita coba lihat bedanya apa. Di sini npm run build. Ya, ada di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah file yang udah dikompres. Ya, tadi kan ada banyak tuh line-nya. Jadi ini anggap aja satu line. Ini kalian lihat nih di sini ya. Ini cuman R, terus apa-apa gitu ya. Ini sebenarnya masih belum di obfuscate ya. Di sini masih ada add gitu. Ya, intinya dia dikompres jadi satu line. Dia nggak ada ya spasi atau enter yang unnecessary. Ya, mungkin dia ada spasi, tapi ya, spasinya penting nih ya kan. Kan nggak mungkin nih var r-nya digabung var r itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau production itu dikompres jadi satu line. Kalau development dia tuh kita masih bisa baca gitu, meskipun sulit ya. Nah, ini meskipun sulit kita masih bisa baca. Nah, terus ada namanya ini, ada namanya loader ya. Jadi loader itu nanti kita belajar di slide berikutnya ya. Jadi loader itu adalah untuk melakukan sample processing sebelum kita ngebundling code. Jadi nanti kita bisa nambahkan loader kita sendiri atau kita bisa nambahkan third party loader. Ya, jadi preprocessing dulu, di preproses dulu.
sebelum kita ngebundle semuanya. Contoh kayak SAS ya, SAS kan kita harus proses dulu ya pakai SAS gitu. Atau TS juga TypeScript, kita harus preprocessing dulu sebelum bikin ke JavaScript. Nah, nanti kita bisa gabungin semuanya. Ya, kalau ada suatu project pakai SAS, pakai TypeScript, nggak perlu satu-satu. SAS apa, terus TypeScript apa-apa, TSC apa-apa, nggak perlu. Cukup pakai Webpack aja, kita masukin loadernya, nanti otomatis dia akan menjalankan semuanya. Kalau plugins, itu mirip seperti loader sebenarnya, tapi dia lebih powerful, bisa manipulasi file-file yang ada. Kalau loader itu dia cuma mentranslate aja ya, dari lama ke yang baru gitu ya. Reprocessing. Tapi kalau plugins dia bisa sampai mengatur file system ini gitu. Lebih powerful ya pokoknya ya. Kita nggak akan mendalami plugin sebenarnya, kita cukup mendalami loader aja nanti ya di sini. Nah, oke. Kita akan masuk ke dalam Webpack loader ya, teman-teman ya. By default Webpack itu hanya mengcompile ya atau mempack file JavaScript aja. Ya, file lain itu dia nggak masukin ya. Contoh misalnya gini, kita ada satu CSS di sini ya. P-nya color blue misalkan gitu. Nah, di sini kita coba tambahkan ya di sini ya. Di sini misalkan ada file tadi apa? Style.css ya. Style.css terus P-nya color blue gitu. Nah, sekarang kita bisa tambahkan di sini nih ya. Style CSS aja di sini. Terus kita coba lihat di nah di sini gitu. Gue coba matiin dulu ini. Nah, kebaca nggak ada ya, masih belum ada loadernya sama sekali gitu ya. Kita coba npm run build. Nah, ini unexpected token nih ya. Ternyata module parse unexpected token. Karena dia nggak paham ini apa artinya. Karena by default tadi ya, ini hanya JavaScript. Makanya kita harus kasih tahu dulu nih, kalau ini adalah file CSS. Dimana kita bikin seperti ini gitu. Jadi di sini ada modul ya, ada rule. Ini untuk loader sih sebenarnya ya. Ada modul, ada rules. Dan ini aturannya apa aja gitu. Jadi aturannya gini. Yang pertama adalah file apapun yang belakangnya CSS ya. Ini regex ya teman-teman ya. Kita udah eh, kita udah belajar sebelumnya tentang regex juga, bisa cek lagi videonya. Jadi ini kalau belakangnya adalah titik.css ya. Di sini dollar itu kan paling belakang nih. Kita mau melakukan apa? Nah, pertama kita melakukan misalkan ini CSS loader ya. CSS loader ini gunanya untuk supaya pokoknya webpacknya ini jalan deh gitu. Supaya dia tahu kalau ini adalah file CSS dan kita mau ngeproses sesuai dengan sintaks CSS. Tuh ya, kita coba bikin di sini. Nah, successfully di sini ya. Nah, jadi by default eh coba ya misalnya seperti ini. Nah, by default dia juga bisa secara apa ya? Secara default dia juga bisa sebagai compiler. Misalkan kita ada typo di sini ya. Tapi misalkan kalau misalkan kita nggak ada modul bundler, kita typo di CSS kan dia nggak ngomel sebenarnya ya. Jadi anti ngomel sebenarnya CSS, HTML gitu. Nah, dengan seperti ini kita bisa juga ya seperti ini, bisa tahu kesalahan kita ya. Jadi di sini, nah sesuai ya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, modul.js, dia kan ke modul.js nih. Terus di index.html dia akan manggil ke modul.js. Kita coba panggil ya. Buka index.html. Nah, kita kan tadi colornya blue, tapi di sini masih hitam teman-teman ya. Sebenarnya ini sama ya, masih udah benar -12. Tapi CSS-nya ini dia nggak masuk. Ya, kira-kira kenapa nih? Nah, kalau kalian lihat di sini, misalkan nih ada coba ya, color blue. Nah, di sini ada nih ya, color blue. Di file bundle.js-nya ada nih, masuk color blue. Nah, tapi dia itu kayak nggak masukin di dalam DOM-nya gitu ya, di dalam dokumen object modelnya. Jadi dia cuma nge-translate aja, tapi dia itu nggak nge-inject ke dalam P-nya ini loh, gitu. Dia itu nggak ngomong kalau semuanya yang P warnanya biruin dong gitu. Dia nggak seperti itu. Nah, makanya kita harus butuh loader lain. Ya, kita harus butuh loader lain yang namanya adalah ini
style loader ya. Jadi style loader itu kita bisa memasukkan ya, menginjek file CSS kita ke dalam DOM-nya gitu. Jadi ini langsung di-apply di dalam setiap HTML yang ada P-nya, paragrafnya. Oh ya, BTW teman-teman ya, sorry gue lupa jelaskan. Kalau ada pakai CSS loader ini, kita harus install dulu nih CSS loader ya di development gitu. Kita lihat di sini. Nah, CSS loader ini ya, install di development gitu. Oke. Sama nanti begitu dengan style loader juga sama. Kita harus perlu install dulu style loadernya di sini ya. Style loader di sini. Oke. Makanya kita perlu namanya style loader. Jadi ada dua ya. Pertama CSS loader, at least si modul bundle-nya tahu dulu kalau ini file CSS dan kita mau masukin, ya ngecek dulu sintaksnya. Terus style loader baru masukin ke dalam DOM-nya gitu. Nah, ini harus urut teman-teman ya. Jadi harus kita nggak bisa dibalik. Jadi harus CSS loader-nya dulu yang dijalankan, baru style loader-nya. Nah, ini agak unik sih sebenarnya ya. Loader di Webpack itu dari kanan ke kiri bacanya ya. Di array ini dari kanan ke kiri bacanya. Jadi di kanan tuh yang diproses, terus baru ke kiri 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 gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih kalau ada style.loader di sini ya. Oh, sorry kok .style dash ya, dash loader. Oke, kita koma di sini, kita save, terus kita npm run build. Oke, successfully. Nah, di sini langsung biru ya di sini ya. Minus 12. Kenapa nggak perlu bikin lagi ya? Karena udah pakai yang namanya mode HMR atau hot module reload. Ya, di sini ada minus 12. Oke, dan biru ya warnanya benar ya. Terus oke. Nah, sekarang gini, kita lihat file kita yang di sini ya. Mana nih? Kita lihat file kita ini bundle.js ya. Kita coba lihat function kita yang add. Nah, contohnya di sini nih. Nah, ini ya. Add sama dengan bla 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 bla. Yang di sini. Nah, ini kan kita pakai function yang modern kan ya. Kita pakai anonymous function yang modern karena ada sama dengan ininya. Sedangkan older browser dia nggak tahu. Makanya kita harus pakai Babel kan untuk mentranslate ke JavaScript yang lama. Tapi gimana cara kita menggabungkan ya antara Babel dengan Webpack ini? Karena by default mereka nggak berkomunikasi satu sama lain. Sorry. Dia nggak berkomunikasi satu sama lain ya, Webpack sama apa tadi Babel gitu. Makanya kita harus mengkonekkan ya. Mengkonekkan dengan cara apa? Dengan cara kita pakai loader yang namanya Babel loader. Nah, di sini kita install ya Babel loader. Terus kita juga harus install ini ya, Babel core sama preset env gitu. Babel CLI kita nggak perlu lagi karena kita nggak perlu secara manual ya Babel apa minus o apa nggak perlu gitu. Nah, kita cukup perlu core-nya aja, terus presetnya juga. Karena kan preset tuh transpilernya ya, benar-benar presetnya Babelnya gitu. Nah, kita install ini dulu. Ini ya buktinya ya. Ada Babel loader, ini sama ini. Oke. Nah, terus baru kita masukin ke dalam webpack config.js kita gitu. Jadi sekarang file apapun di sini, file apapun yang belakangnya JS atau MJS ya. Nanti gue akan jelaskan maksudnya M ini apa ya. Pokoknya intinya yang belakangnya .js atau .mjs ya. Nah, kita mau memakai di sini ya, memakai loadernya adalah Babel loader ya. Dan presetnya apa? Presetnya adalah ini. Gitu. Ya, jadi JS ini akan diproses dulu di Babel loader, terus memakai preset ini, Babel yang ini. Setelah itu bisa dibanding jadi satu gitu. Jadi loader ini sebelum dibanding jadi satu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya npm run build. Sorry. Oke. Nah, udah benar. Terus kita lihat bundle.js-nya. Kita lihat yang add.js. Ini. Nah, sekarang kita lihat di sini add sama dengan function add ya. Udah nggak pakai yang namanya sama dengan
yang kayak gini bentuknya, udah nggak pakai yang seperti ini lagi. Jadi ini kita bisa ngomong ke browser yang lama, ya, karena udah pakai ini Babel Loader gitu. Nah, sekarang gua akan jelaskan maksudnya MJS ini apa. Jadi JS itu nanti ada dua, ada yang mungkin nanti extension-nya MJS atau CJS. Jadi MJS itu JavaScript yang memakai modul bundler, ya, yang memakai ES6, ya, pakai ES6 yang tadi ya ES6 modul itu biasanya namanya MJS, tapi bisa juga JS gitu. Nah, itu bebas sih sebenarnya, tergantung specificity-nya aja gitu. Ada lagi namanya CJS. CJS itu untuk yang common JS. Ya, ini modul JS, terus ada lagi CJS adalah common JS. Sebenarnya nggak harus dibuat seperti itu, tapi untuk lebih menspesifikasikan aja mau pakai common JS atau ES6 modul gitu. Nah, terus di sini ada exclude. Ya, gue mau meng-exclude semua yang ada di node modul ini. Ini kan karena dependensi ya. Ini juga ini nggak tahu sih kenapa ya. Kayaknya gue sih kopas aja sih sebenarnya power komponen ini. Ya intinya node modul sini nggak perlu di transpile. Terus di sini kita lihat di sini use itu kan array aslinya ya, tapi kita bisa menggunakan objek ya. Di sini ada loader, loadernya mau namanya apa. Terus untuk apa sih pakai ini? Untuk kita mau kasih options gitu. Opsinya apa aja ya. Kita mau pakai preset ini, preset env. Oke, itu untuk Babel ya, teman-teman ya. Terus berikutnya adalah SAS ya. Gimana cara kita mempreproses SAS ini, SCSS gitu. Nah, sama kayak di sini ya teman-teman ya. Ini gua hapus dulu ya. Ini gua hapus dulu. Nah, sekarang kita pakai SCSS gitu. Nah, sekarang indisinya ada blue ya, sama lah kayak kayak ini ya. P-nya kalau ini blue juga, tapi di sini pakai variabel yang uh, C SISS punya deh gitu. Terus di sini kita masukin adalah style.scss ya. Oke, kita coba npm build dan error karena dia nggak tahu dollar blue ini apa ya. Oleh karena itu kita perlu yang namanya apa? Ya, loader benar ya. SISS loader. Nah, makanya kita install dulu ya yang di sini. Kita install SAS-nya juga ya, terus SAS loader. Install di development ya. Kalau mau bukti ini ya, SAS loader ya. Nah, sekarang kita tambahkan aja di tesnya ya. Sekarang di tesnya. Nah, jadi ini gini. Jadi apapun ya yang extension-nya SISS atau SCSS sebenarnya sama aja sih ya, mau SISS mau SCSS lakukan seperti ini ya. Karena ya sebenarnya bebas sih mau pakai SCSS atau SISS sebenarnya sama. Nah, pakai ini. Jadi sama, awalnya sama, CSS loader sama style loader. Tapi sebelum itu kita harus compile dari SCSS ya atau SAS ke CSS dulu kan. Makanya kita pakai SAS loader dulu nih di paling kanan. Ya make sense kan ya. SAS loader terus kita ke CSS loader untuk apa? Untuk mengerti file CSS itu ya di webpack-nya, terus kemudian style loader untuk inject ke dalam DOM-nya gitu. Oke. Jadi seperti ini ya, kita coba npm build sekarang. Nah, sukses ya. Kita coba lihat di browser, masih sama ya, masih sukses. Sorry, nggak kelihatan. Ya, masih sama, masih biru gitu. Oke. Nah, gini ya. Em, ini sebenarnya bisa sih kita menggunakan ini ya. Eh, misalkan nih file CSS doang mau digunakan SAS loader kan sebenarnya sama aja gitu. Karena SAS itu kan dia juga berbicara soal CSS. Nah, jadi mungkin kita bisa seperti ini nih ya. Misalkan ini opsional lah ya, bisa CSS atau SAS gitu. Kalau CSS pun harusnya sih boleh pakai seperti ini ya. Harusnya boleh. Jadi CSS mau pakai SAS loader dulu, CSS loader sama style loader boleh. Jadi kita nggak perlu ada dua, ini dua tes. Jadi file apapun yang mau SISS atau CSS ya boleh. Ya paling gitu sih. Ya mungkin gini kali ya. Seperti apa ya? Em,
Gua lupa lagi nih gimana pakai regex. Ya paling gini. Coba dulu lah ya, coba dulu ya. Jadi ini gua coba komen, terus misalkan gua mau pakai yang style.css ya, terus p color blue itu, oke. Terus di sini gue mau import yang CSS aja, bukan SCSS. Kita coba membrane build. Oke, dia successful. Ini juga biru, ya. Jadi sama aja, mau pakai yang CSS atau mau pakai yang SAS, ya. Mau pakai diterusin ke SAS loader dulu, silahkan, gitu ya. Oke. Terus, nah ini untuk plugin ya. Kalau mau belajar lebih lanjut tentang plugin, ya, yang kita skip di video ini, bisa ke sini. Nanti gue akan cantumin di deskripsi di bawah. Oke, terus berikutnya adalah ini kita akan mencoba explore tools-tools lain selain Webpack gitu. Nah, di kiri ini contoh ya, misalkan perbedaan antara namanya bundled sama unbundled. Nah, maksudnya apa? Webpack itu dia bundled, artinya di mana ketika ada file change, kita save itu ya, dia auto nge-build, dia akan nge-build, terus akan nge-recompile semuanya, gitu. Akan ngebundle jadi satu file, gitu. Terus sama, kalau ada file change, dia akan melakukan seperti itu. Tapi kalau unbundled, contohnya kayak Snowpack atau nanti ada Feed juga ya namanya ya. Nah, dia itu akan satu-satu gini nih ya, kecil-kecil, kecil-kecil, kecil gitu. Nah, maksudnya kecil nih gimana? Dia itu nggak ngebundle jadi satu file yang gede gitu. Jadi ini biasanya untuk development only sih ya. Unbundled ini untuk development aja. Jadi file-filenya itu tetap dalam chunks gitu. Dia nggak menjadi satu, tapi somehow bisa saling berkomunikasi. Ya intinya gitu deh. Ya. Makanya kadang modul bundle seperti Snowpack atau Fit itu kalau kita lagi ngetes di development tuh bisa lebih cepat, jauh lebih cepat daripada Webpack. Nah, untuk detailnya tentang unbundled ini gue nggak akan jelaskan di sini ya. Ini link YouTube apa gue juga udah lupa teman-teman, sorry. Karena ini udah lama juga. Oh ya, oke. Ini link YouTube ini juga bagus ya teman-teman. Even gue juga like di sini. Jadi ini adalah link YouTube. Dia menjelaskan tentang beberapa masalah ya yang ada di dalam modern web stack gitu. Ya, karena ya aslinya web dev itu simple, tapi dengan adanya TypeScript, Babel, yang Webpack, terus ada React gitu. Gimana cara menggabungin itu semuanya jadi satu itu yang sulit gitu. Nah, di video ini dia menjelaskan dengan baik gimana permasalahannya dan gimana cara nge-solve-nya gitu ya. Mau taruh di kolom komentar nanti ya. Sorry, di deskripsi, bukan kolom komentar. Oke, terus ini adalah namanya code splitting. Nah, ini bedanya apa sih unbundled sama code splitting? Jadi code splitting itu adalah semua file yang di dalam bundle.js, ya, ini kan ada beberapa fitur nih. Ada home, ada foto, ada about, misalnya fitur-fitur ini ya. Nah, itu kita akan pecahkan menjadi beberapa file. Tuh, ini mirip mirip kaitannya dengan microservice sih. Yang akan kita bahas di modul sebelah ya. Nah, jadi seperti ini ya, ada shared code juga. Terus ada lagi yang optional-optional. Nah, jadi mungkin ketika pertama kali load, websitenya load, pertama dia ke sini dulu nih, ke shared code dulu. Nah, terus ketika ada satu fitur tertentu yang spesifik, ya, yang dibutuhkan aja, dia baru minta ke masing-masing file ini. Ya, jadi lebih enak, startupnya lebih cepat, ya. Lower network sama parse atau compile cost-nya juga lebih kecil. Jadi ini by request aja. Kalau mau ini ya udah nanti aja gitu, nggak harus di awal-awal banget. Nah, bedanya adalah dengan unbundled ini tuh biasanya bisa di production, code splitting ya. Sedangkan unbundled ini kalau di production, kayaknya nggak bisa deh ya, harus di development. Di production pun juga akan ya jatuhnya masalah di beberapa itu ya, beberapa file yang akan kita request sekaligus gitu ya. Request sekaligus akan menambah round trip network. Sedangkan kalau code splitting itu beda. Memang beberapa file, tapi beberapa file ini dikhususkan untuk fitur-fitur tertentu aja yang mungkin nggak butuh. Sedangkan unbundled ini ya buta tentang fiturnya. Yang penting code-nya itu
pecah-pecah-pecah, nggak jadi satu bundle gitu ya. Oke, terus ini ya mungkin kelihatan overwhelmed ya teman-teman, tapi gua akan jelaskan satu-satu. Ini beberapa contoh em, apa namanya modul bundler ya. Beberapa contoh modul bundler yang terkenal. Yang biasanya terkenal sih ini ya, Webpack karena ini the OG ya, yang paling sering dipakai, sama Fitnya yang paling baru, yang paling banyak orang suka sekarang nih. Nah, gua akan jelaskan di dua aja ya. Ini sedangkan yang lain kalian cukup baca aja nanti. Sorry ya kalau terlalu kecil tulisannya, bisa kalian zoom nanti ya. Jadi ini general purpose bundler widely used sebenarnya. Sampai saat ini juga masih banyak. Initial release-nya udah lama, 2012 ya, ini yang paling lama ya. Terus kalau Fit, dia itu unbundled development tool. Ya, saat development dia unbundled nih. Jadi lebih cepat ya. Jadi fast bundling for production juga. Ini relatively baru 2020 nih, baru ada. Nah, terus fokusnya adalah ini untuk production focused, highly customizable. Sedangkan Fit itu fokusnya untuk cepat aja sih, pas development tuh cepat, hot mode reload-nya, production juga cepat. Nah, jadi kalau mau robust, lebih ke Webpack sih sebenarnya. Dan lebih customizable. Karena kita bisa bikin loader sendiri, kita juga bisa bikin plugin sendiri dan semuanya udah didokumentasikan dengan baik. Terus bundling methodnya itu full bundling, semua file itu dikombine. Tapi kalau Fit itu pas development tuh unbundled ya, masih pecah-pecah filenya. Terus untuk production itu juga optional sebenarnya bundle-nya. Oh, jadi untuk production ini sebenarnya bisa unbundled, tapi optional ya. Tapi kalau development udah pasti unbundled nih di sini. Oke. Terus build speed-nya itu model tuh slow, ya. Apalagi kalau large project ya, ada banyak dependensi, Webpack itu lama, ya. Saat ini very fast kalau Fit di development sama production karena tadi ya pakai namanya unbundled. Terus HMR bener ya, ini juga bisa. Terus development fokus, ya ini slower ya karena bundling tadi jadi satu. Terus shaking ini apa? Kok kurang paham juga teman-teman ya. Ini pakai AI soalnya. Nah, ini ya optimisasi, ada code splitting, minification ya kayak tadi ya. Jadi satu file, satu line doang. Terus optimisasinya ini juga built-in sih. Oke, code splitting juga sama. Kurang lebih sama sih sebenarnya ya teman-teman. Cuma mungkin lebih mature aja kalau Webpack ini. Nah, configuration kalau Webpack itu banyak ya manual configurationnya tadi di webpack.config.js. Kalau Fit itu zero config ya, cukup untuk install aja. Ini gampang sih sebenarnya Fit, tapi mungkin less customizable kali ya. Akan semakin susah kalau misalnya kita perlu custom gitu. Nah, ini ya large sama mature juga bagian ekosistemnya, sedangkan yang ini tuh masih growing ya. Ya harusnya bakal semakin bagus sih perkembangan Fit ini ya. Oke, nah build targetnya ini yang penting juga ya. Bisa web, bisa Node.js, bisa lain sebagainya. Ini juga bisa. Tapi mungkin lebih banyak ini ya, lebih banyak pakai Webpack karena dia juga bisa support CommonJS sebenarnya. Language supportnya sama juga. ISM support, IS modul ya, IS modul. Oh ya, IS modul support semua pasti. Tapi kalau CommonJS harusnya cuma Webpack. Terus apalagi ya? Nah, kompleksitinya lebih kompleks ini ya, bisa dikonfigur. Kalau fit lebih nggak kompleks. Nah, use case-nya apa nih ya? Kalau Webpack itu large and complex project yang perlu advanced customization dan optimization. Jadi kalau ya ini khusus yang pro aja sih sebenarnya ya. Kalau Fit itu fast iteration aja saat development sama production untuk modern apps. Jadi patternnya udah kelihatan, yang patternnya udah mirip-mirip itu ya silakan pakai Fit. Tapi untuk yang aneh-aneh ya, misalkan mau ya aku nggak tahu sih sebenarnya yang aneh itu seperti apa. Tapi mungkin misalkan perlu library-library yang aneh-aneh mungkin perlu pakai ini ya. Misalkan kalian mau bikin sintaks sendiri, nah itu bisa pakai Webpack. Nah, community supportnya masih ini udah large ya kalau Webpack ya.
Jadi udah banyak sekali yang tanya di Stack Overflow, udah populer lah ya, top of mind-nya. Dan kalau Fit tuh masih underdog-nya nih, masih runner up-nya nih, rapidly growing. Ya, ingat rapidly ya, dia cepet banget growing-nya, especially in modern web apps. Ya gue nggak tahu Fit apakah bisa mengalahkan Webpack atau enggak. Ya karena kan memang Webpack itu dikhususkan untuk lebih customizable. Tapi kalau Fit mau mengalahkan itu, ya Fit harus merelakan yang namanya fast iteration atau zero configuration seperti itu. Nah, ini example project-nya large scale web application contohnya seperti React, Vue gitu. Terus contohnya Fit itu project yang perlu fast development dan optimized production build. Nah, ini konklusinya ya. Webpack itu large complex aplikasi, Fit itu fast development, optimized production build dan lain sebagainya. Yang lain tuh sebenarnya mirip seperti Fit ya. Ini semuanya kayak antitesis dari Webpack. Yang Pascal tuh small to medium ya kan mirip seperti Fit. Iya, Speed tuh speed focus development. Ya sama lah kayak Fit ya kan. Roll up juga nih. Oh, roll up ini oh, library modular builds, oke. Okay. Snowpack fast development iteration. Kayaknya roll up ini yang agak beda ya. Sebentar. Oh, iya. Roll up ini iya configuration-nya dia juga perlu manual configuration. Roll up ini mungkin agak mirip seperti Webpack sebenarnya. Sedangkan yang lain tuh kayak menuju ke feed ya, ke kanan gitu. Aliran kanan, Webpack itu aliran kiri yang lebih lebih pro, lebih customizable ya. Oke, di sini gua akan mendemokan ya gimana cara membuat suatu feed project. Oke. Ini adalah terakhir ya, demo terakhir. Em, Oke, gue penasaran ini apa. Sebentar. Oke, nggak perlu. Nah, ini kita coba bikin dulu di sini ya. Di home aja. Nah, fit ini ya, dia itu selain modul builder, dia juga bisa menjadi sebuah starter ya, aplikasi starter. Kayak seperti CRA atau Create React App. Ya. Sekarang kita bisa pakai fit nih. Nah, sekarang kita bisa pakai ini. npm create feed add latest. Terus kita bikin foldernya apa gitu. Contoh gini ya, npm create feed latest. Foldernya kita mau bikin feed demo. Ya, feed demo. Nah, terus kita bisa milih nih, mau framework apa. Pertama Vanilla JavaScript. Nggak tahu ya Vanilla maksudnya apa ya. Terus Vue.js untuk framework JS, React juga. React ini gue kurang tahu juga apa ya. Terus kita juga tahu Svelte dan lain sebagainya. Ini Angular nggak ada sih BTW ya. Jadi kita coba pakai yang React nih. Ya. Nah, terus di sini kita bisa mau pakai TypeScript plus SVC atau JavaScript plus SVC atau lain sebagainya nih. Nah, gue lupa SVC itu apa. Coba ya. Gue coba cari di Google. What is SVC in Fit? Speedy Web Compiler. Oke. Okay. Super fast JavaScript compiler written in Rust. Oke, ini mungkin kayak fitur fitur apa ya? Fitur compiler yang eksperimental kali ya, supaya lebih cepat aja gitu. Yaudah kita coba pakai yang SVC ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke CD Fit Demo. Ya, di sini udah ada template-nya ya, teman-teman. Kita bisa lihat di package.json. Dia perlu apa aja? Nah, dia perlu ini nih. Jadi by default dia udah nginstalin ini nanti React DOM, udah pasti. Terus ada ESLint.js ya. Ini untuk apa ya? Untuk sebagai linter sih. Nanti mungkin kalian akan apa ya? Ekspor sendiri aja ya. Linter itu maksudnya apa? Terus ada types React. Nah, ini untuk terkait TypeScript yang pakai React ya. Jadi bisa digabung teman-teman ya. React sama TypeScript itu bisa digabung sebenarnya. Nanti kita akan lihat ya contohnya gimana. Ada ESLint juga, TypeScript ESLint, ada Fit. Oke, kita coba npm install di sini ya. Oke, terus kita lihat di oke masih nunggu ya.
Oke, sambil menunggu. Jadi di sini nanti ada namanya fat.config.ts ini untuk configuration feed-nya ya. Sorry, ngomongnya tuh feed ya, bukan fat ya. Ini dari bahasa French kalau nggak salah. Nah, jadi di sini nanti ada pluginnya nih. Kita pakai plugin yang namanya React supaya dia tahu, oh kita bakal mau pakai project React nih. Jadi dia by default akan apa ya? Karena ini memang lebih zero config ya daripada Webpack, jadi kita nggak perlu otak-atiknya lebih banyak lagi. Ya, cukup pakai React gitu aja, nggak perlu pakai loader-loader. Nah, mungkin di React ini di dalam sini nanti akan ya the hard job akan dilakukan mereka gitu. Akan dilakukan React di sini. Ya. Jadi ini SVC-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini juga kalau mau kalau mau nge-serve ya di development kita bisa pakai feed doang gitu. Terus kalau mau build kita bisa pakai TypeScript, terus fat build. Ya, Lean ini gue lupa ya, Lean itu apa ya? Coba ya. What is Lean in JavaScript? Automated checking source code or programmatic. Oh, ini untuk ini ya. Kayak misalkan tadi Webpack itu em, ada sintaks yang error tuh dia bisa ngomel gitu. Intinya gitu. Ya. Terus preview ini untuk ini kayaknya untuk ini deh, untuk production deh. Ya. Jadi kita coba lihat dulu kalau misalkan npm run dev gimana. Ya, npm run dev. Nah, dia by default tuh akan ngelisten ke ini 5173 teman-teman ya. Kita bisa klik ini. Nah, ini ya. White plus React. Terus kita bisa otak-atik ini ya, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Terus kita suruh edit ini, src app.tsx gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini namanya bukan JSX lagi tapi TSX, di mana ini adalah TypeScript yang memakai jadi kayak TypeScript di dalam itu ada HTML, dalamnya ada TypeScript lagi gitulah intinya ya. Oke, kalau semakin bingung ya nggak apa-apa, pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita coba lihat code-nya. Oke, ini ya fit demo ya. Di sini ada macam-macam sih, ada fit.config.js, .ts yang tadi ya. Terus test.config Node.json ini untuk terkait TypeScript-nya. Ini juga terkait TypeScript. Ya, ini macam-macam sih ya sebenarnya. Semakin kompleks semakin banyak sebenarnya ya config-config-nya ini. Ini untuk lint-nya juga ya. Gue penasaran sih ini sebenarnya. Coba kita coba ya. Kalau misalkan npm run lint, dia akan ngapain? Oh, dia akan ngecek aja sih apakah ada syntax error atau enggak. Contoh misalkan gini deh, ya. Oh, never mind. Oke, kita nanti ubah app.tsx ya di sini, ya. Nah, kita lihat nih kayaknya mirip-mirip lah ya seperti apa React biasa sebenarnya. Cuman mungkin bedanya di mana nih? Ya bedanya di sini sih sebenarnya ya, karena sih sebenarnya ini udah implisit gitu, nggak perlu eksplisit lagi. Contoh di sini, useState kalau 0, ini kan udah otomatis integer. Jadi count-nya itu masih integer, kita nggak bisa kalau count-nya itu, contoh gini ya, set count-nya, kok pakai Mandarin, sebentar, sorry. Ya. Nah, kita nggak bisa kalau set count-nya misalkan hello gitu. Nah, nggak bisa. Karena ini string itu nggak bisa di-assign ke integer. Nah, mungkin katanya gini gitu. Mungkin di sini nggak kelihatan. Karena ini secara implisit udah pasti integer dan set count tuh udah pasti dalamnya itu integer gitu. Kenapa? Karena di dalamnya di sini udah integer di dalam useState ini. Gitu. Oke, ya kurang lebih sama sih kayak React ya. Even gua nggak melihat perbedaan apapun sebenarnya. Ya, tapi nanti ada beberapa teman-teman ya. Beware aja, nanti hati-hati kalau misalkan pakai ini, karena ada beberapa yang nanti nggak ada apa namanya nggak ada tipenya. Makanya kita harus mencari dependensi yang menyediakan tipe. Ya, jadi tipe-tipe TypeScript nanti ada di dalam file ini ya. Contohnya misalkan .d.ts. Nah, ini adalah tipe-tipe eh, di TypeScript. Nanti dia akan secara default akan apa ya? Nge-inject interface atau menginject suatu ya biasanya interface sih atau mungkin apa ya namanya gue lupa ya interface ke dalam sini. Jadi nanti kita bisa tahu misalkan objek ini nanti
anaknya apa aja gitu, propertinya apa aja, dotnya apa aja gitu, bisa bisa tahu banyak ya. Nah, ini kita bisa tahu juga tipenya nih ya. Ini misalkan function app tipenya apa? JSX.element gitu ya. Nih, JSX.element. Dos count ini. Nah, tipenya adalah number di sini. Tahu ya dia ya. Set count juga dia itu nih react.dispatch. Ya intinya dia harus ini ya, set state X ini harus number, di dalamnya harus number, nggak boleh yang lain. Jadi ini semuanya implisit teman-teman ya untuk TypeScript TSX ya. Nanti kalian explore sendiri aja ya TSX ini gimana ya. Harusnya nggak beda jauh sama JavaScript, tapi hati-hati aja dengan tadi ya, dengan tipe-tipenya ya. Bersabar aja ya, karena gue sebenarnya juga suka sih pakai React plus TypeScript, tapi nggak sukanya ya di situ. Di tipe-tipenya itu kita harus mendefinisikan secara eksplisit kalau misalkan nggak ada. Tapi karena ini untungnya ya, untungnya kita lihat di sini, untungnya itu di tipe ini udah banyak sebenarnya, ada React. Ini udah banyak nih. Nah, ini tipe-tipe nih ya. Ada interface, pokoknya udah banyak interface atau tipe ya. Ini juga, ini juga gitu. Udah secara otomatis dimasukin di add type sini kebanyakan ya. Makanya kalau mau nge-import suatu dependency, nanti sekalian import juga add types-nya. Kalau ada, kalau developernya menyediakan ya. Kalau nggak ada nanti bikin sendiri. Oke. Terus ini bedanya ya, kalau kalau CRA pakai CRA, biasanya kan di sini React Script semua, tapi di sini kita pakai Vite gitu doang bisa. Ya, terus ini kalau mau baca lebih lanjut ya di Programmer Zaman Now, gua cantumkan nanti di deskripsi. Jadi by default ya Vite yang vanilla ya, vanilla JavaScript itu seperti ini bentuknya. Jadi dia itu mount point-nya adalah index.html. Jadi di sini kita nge-code aja di dalam file JavaScript itu, sorry, di dalam index.html dan ada scriptnya itu kita nge-code aja di sini semuanya gitu ya. Jadi ini entry point-nya index.html. Nah, kita bisa langsung pakai modul di sini nih, JavaScript modul di sini gitu. Terus langsung CSS-nya langsung aja di sini gitu. Langsung import ke file apa itu bisa. Terus bahkan ke SAS langsung bisa, nggak perlu konfigurasi aneh-aneh lagi ya. Ini sangat-sangat handy sih, sangat apa? Sangat enak gitu ya. Even ini kita pakai dependensi dari luar ya, third party dependensi kita bisa langsung pakai V4-nya. Terus person.json kita bisa langsung import. Nah, kalau tanpa Vite nggak bisa nih seperti ini ya. Nggak mungkin bisa seperti ini. Karena pasti terhalang dengan importnya kah? Terhalang dengan ininya ya, bahkan kayak third party-nya lah gitu. Ya. Jadi sangat enak ya memakai Vite ini. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Kita udah membahas tentang pertama Babel.js, terus kita belajar tentang modul bundle itu seperti apa, Webpack seperti apa, cara config-nya gimana, pakai loader gimana ya. Terus kita juga membandingkan beberapa fitur-fitur, beberapa produk dari modul bundle ya, dari Webpack, Fit, Rollup, Parcel dan lain sebagainya. Terus yang terakhir kita kita mendemokan memakai Fit dengan membuat project React plus TypeScript yang nanti kalian bisa edit sendiri ya. Dan BTW nanti Kilogram akan memakai ini juga ya, React plus TypeScript ya. Nanti gua akan taruh juga di GitHub. Kalian bisa lihat sendiri ya dengan namanya kilogram_fit gitu. Oke, so that's all teman-teman untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Semoga membantu kalian ya. Kalau kalian merasa terbantu bisa melakukan donasi lewat link yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys. See you in next video. Bye bye.